Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. So, ceritanya lagi bikin konten si botak nih ya. Ada notif Twitter yang membahagiakan, yaitu tentang detail penjelasan interview terbaru Oda Sensei dalam acara televisi di Jepang tentang cerita-cerita menarik Oda Sensei. Bahkan Oda Sensei dalam interview ini ya juga mengungkapkan planningnya akan menamatkan One Piece dalam waktu yang cukup singkat. Berapa singkatnya? Enak aja langsung mau angkanya ya. Enjoy dulu lah info-info apa saja yang bisa kita dapatkan dari Twitter Sandman AP tentang interview official terbaru ini. Info pertama, Oda Sensei biasa mencari di kata pencarian di Google ya dengan mengetik interesting manga untuk membaca manga yang menurutnya menarik untuk dibaca. Hal ini sangat menarik nih, mengingat cara Oda Sensei mencari referensi manga di zaman modern ini ternyata sama seperti kita juga sebagai manusia biasa. Kadang kita melakukan pencarian manga untuk dibaca seperti itu kan. Biasa mencari di Google top manga, best manga, atau free manga. Ya, poinnya Oda Sensei dalam kehidupannya selain jadi mangaka ya, he is ordinary human just like us. Next info kedua, Oda Sensei tak mau One Piece diserialisasi selain Shonen Jump. Fakta ini terkuak ketika beliau bercerita bahwa sebelum One Piece dapat serialisasi manga mingguan di Shonen Jump ya, awalnya manuskrip One Piece ditolak dalam meeting para editor ketika membahas One Piece pantas atau tidak dapat serialisasi di Shonen Jump. Editor Oda kala itu shock akan berita ditolaknya One Piece guys. Bahkan Oda Sensei lebih shock lagi karena beliau sangat yakin dengan One Piece bakal dapat serialisasi, malah ditolak. Tapi Oda Sensei tak putus asa guys, dia masih ngotot ingin diserialisasi bahkan gak mau memberikan manuskrip One Piece pada majalah lainnya. Karena alasan Oda Sensei sangat respect kepada Akira Toriyama, sang mangaka Dragon Ball itu loh. Saking respectnya Oda Sensei, gak mau manuskrip One Piece diserialisasi majalah lain. Gila ya Oda Sensei, tekadnya udah kayak We Love dia aja ya. Next info ketiga, setelah One Piece tamat, Oda Sensei belum punya ide untuk membuat manga lain. Adanya info ini ya berarti menggugurkan apa yang Oda Sensei dulu inginkan ketika One Piece tamat. Dia ingin menggambar manga bertema robot dan samurai. Mungkin beliau sadar betul kalau One Piece di Aqua no Kuni udah mewakili hal ini, jadi idenya ngeblank dah. Ya, it's up to you Sensei, kelak ada manga judul baru atau enggak setelah One Piece tamat ya. Yang jelas tamatnya harus bisa membuat mayoritas fans One Piece mengiris bawang merah tiada henti. Next info keempat, ketika Oda Sensei mengadakan meeting dengan editornya, meeting lewat telepon ya, biasa menghabiskan waktu 3-4 jam. Bahkan paling parahnya bisa sampai 12 jam hingga bisa membuat sang editor tertidur ketika meeting dengan Oda Sensei. Wait nih kira-kira Oda Sensei jagung ke apa Jal? Kok iso nganti jam-jaman, jagung lewat telepon pula? Poin yang kutangkap dari info ini sih, Oda Sensei sangat suka sekali bercerita atau jagong, sama seperti Mr. K yang senang sekali berngowas ria. Next info kelima, saat Oda Sensei mendapatkan editor barunya adalah Sugita, Oda Sensei bercanda dengan Sugita kalau dia lebih baik mendapatkan editor orang lain saja. Mr. K gak bisa bayangin ekspresi Sugita ketika dites oleh Oda Sensei itu seperti apa ya. Parah. Next info keenam, Oda Sensei sangat suka menghabiskan uang untuk aplikasi smartphone. Misalnya ya, beliau sudah menghabiskan banyak sekali uang asli hanya untuk mendapatkan super rare Shanks. Sultan mah bebas satu. Bagi yang belum tahu game apa ini? Kayaknya sih game One Piece Treasure Cruise. Sayang, game ini gak rilis di Play Store Indonesia. Next info ketujuh, editor Sugita merasa frustasi karena Oda Sensei terkadang memberi manuskripnya bisa delay. Tapi kadang kalau udah baca manuskrip Oda Sensei ya, beliau ikutan nangis juga di suatu panel manuskrip. Misalnya saat Rebecca bertemu Kiros ya, Sugita tak bisa menahan air matanya lagi. Begitupun Oda Sensei, dia juga jujur kalau saat menggambar chapter tersebut Oda Sensei juga menangis. Bahkan Oda Sensei menambahkan ucapan yang sangat spesial. Fans One Piece tak akan bisa tergerak untuk meneteskan air mata kecuali sang mangaka harus merasakan sendiri chapter yang digambarnya membuatnya menangis. Nah, sekarang mana yang kemarin gembar-gembor lebay alay kalau seorang fans animanga menangis di suatu momen atau chapter? Ini loh didelok gowo kacamata. Oda Sensei sangat sering menangis di suatu momen atau chapter yang penting ketika menggambar One Piece. Jadi kalau sang mangaka saja menangis, lah masa Mr. K sebagai fans One Piece biasa gak boleh ikut larut dalam menikmati storyline manga epic ini dengan emosi yang beragam? Gak boleh? Sombong dikit gak apa-apa lah. Next info ke-8, masih banyak sekali hal-hal super menarik yang ingin Oda Sensei gambar ke depannya di One Piece ini. Ini berarti guys, setelah Wano banyak hal menarik lagi. Wow, tak sabar untuk menantikannya ya.
Lanjut info ke-9, ada 3 hal yang Oda Sensei sebut pantas mendapatkan predikat jenius. Yang pertama, Shimohori Myojo Seiya, ini orang adalah komedian dari Jepang. Yang kedua, Taiyo Matsumoto, beliau adalah mangaka senior. BTW, Mr. K habis ini mau baca karya-karyanya Taiyo Matsumoto dah. Yang ketiga, staff anime dari The War of Golden Axe. Oke, OTW langsung nyari downloadan ilegalnya, karena nggak mungkin juga kan aku ke Jepang kan. Next info ke-10, Oda Sensei merasa bahagia jika dia bisa pergi ke spa kesehatan, lalu memasak daging matang sempurna, dan dia juga bahagia ketika melihat staf anime seperti bersahabat layaknya keluarga. Next info ke-11, ada 3 favorit scene yang sangat disukai Oda Sensei. Pertama, pembukaan arc Wano Kuni yang ada pengenalan negeri Wano itu loh guys, yang pertama kalinya. Kedua, saat Robin mengelapkan tangannya yang kena getah mangrove di Sabo di Arc, kayaknya ya. Dan ketiga, saat acara pesta api unggun di Arc Skypiea. Hal ini sangat ingin digambar Oda Sensei ketika itu. Gila dah emang cara pemikiran seorang mangaka legend ini dah. Next info ke-12, Oda Sensei sangat amat jarang pergi ke kantor Shonen Jump. Malah dia hari ini ya kaget melihat manuskrip aslinya yang chapter 1 ya masih ada setelah 23 tahun gak pernah melihat manuskrip paling legendaris ini. Wow, 23 tahun masih ada guys. Gila ini mah, kalau ini dijual ya, kolektor Sultan yang suka One Piece pasti rebutan mau membelinya dengan harga fantastis. But kayaknya gak mungkin dijual dah. Ini adalah sebuah masterpiece dimulainya serial manga yang bisa dikenal tak hanya di Jepang saja, but dunia. Hampir seluruh dunia tahu tentang One Piece. Bahkan yang gak pernah baca atau nonton One Piece juga bisa tahu One Piece. Gila kan? Next info terakhir yang tentu saja paling kalian tunggu-tunggu kan info ini. Kapan One Piece tamat sesuai judul lah. Dalam interview terbaru ini Oda Sensei bilang sendiri ya kalau beliau akan menamatkan One Piece 4-5 tahun lagi. Waduh, singkat amat ya. Kalau dimulai hitungan dari 2021, itu artinya maksimal menurut versi Oda Sensei ya dalam interview ini ya, tahun 2025 One Piece akan tamat. Antara sedih dan bahagia sih. Bagi Mr. K, angka 4-5 tahun terbilang sangat singkat. Semoga saja 6 tahun lah kita masih bisa menikmati serial manga ini. Rasa-rasanya emang gak mau One Piece ada tamatnya kan. Tapi ending harus terjadi agar bisa membuat kita-kita ini sebagai fans One Piece bisa menangis dan tenang dalam tidur kita ketika One Piece beneran tamat. Sebuah dilema yang bisa bikin nyesek ya. Ya, apapun keputusan Oda Sensei mau menyelesaikan manga legend ini dalam 4-5 tahun, semoga saja lancar ya. Jangan sampai ada hiatus meniru Togashi Sensei, bisa mumet dah para fans One Piece. Karena banyak yang nggak bisa bersabar layaknya fans Hunter x Hunter. Jadi kita doakan saja ya Oda Sensei masih sehat-sehat saja sampai One Piece tamat, oke? Dan tentu setelah tamat juga masih sehat. Barangkali beliau mau membuat serial baru kan? Ya pokoknya seperti itulah info yang bisa Mr. K sampaikan yang sumber informasinya aku dapatkan dari Twitter Sandman AP. So, see you again next time. Adios ya karamelos, stay safe everyone, salam Animania.